Seorang sopir truk asal Lampung Tengah tewas di Jalan Tol kilometer 77 Serang, Banten dengan puluhan luka tusuk dan luka lebam. Diduga, Karjiko, 45 tahun, warga kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, menjadi korban sabotase atau pembegalan mobil muatan di jalan tol wilayah setempat. Sunari, selaku salah satu kerabat korban, mengatakan peristiwa diketahui saat Karjiko ditemukan polisi setempat dalam keadaan terkapar di pinggir jalan tol dalam keadaan meninggal dunia. Korban tewas dengan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut serta punggungnya. Sunari mengatakan, Karjiko kala itu sedang mengendarai truk Fuso warna hijau plat BE 8640 ACU dengan muatan gula seberat 38 ton. Saat hendak berangkat ke Ciledug, Sunari sempat berkomunikasi dengan korban bahwa ada 3 orang yang menumpang di mobilnya. Namun, setelah itu Sunari dan pihak perusahaan tempat Karjiko bekerja sempat hilang komunikasi dengannya selama 3 hari. Sunari selain lost kontak, pihak perusahaan pun tidak bisa melacak posisi kendaraan yang dikemudikan Karjiko melalui GPS. Sunari menyebutkan, Karjiko tewas dalam keadaan telungkup dengan badan penuh luka tusukan, luka lebam, dan mulut tersumpal handuk. Saat ini, jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka dan telah dimakamkan di kampung halaman korban. Sementara, Sunari berharap untuk pihak kepolisian setempat supaya pelaku dapat ditangkap dan dihukum atas pembunuhan dan pencurian kendaraan muatan korban. Korban ini menurut informasi membawa gula, dia mau ke Cengkareng, dan berpamitan sama istrinya hari Kamis, terus lost kontak sekitar hari Jumat. Nggak ada kabar, terus pihak dari perusahaan juga nggak ada kabar, GPS mobil juga nggak aktif. Jadi terus dicari sampai sekarang dan hasilnya sangat luar biasa kurang baik. Dan harapan keluarga dan harapan teman-teman semuanya untuk segera mengungkap pihak kepolisian secepat-cepatnya. Menurut informasi, korban terdapat luka-luka lebam, juga terdapat sekitar 17 tusukan senjata tajam di depan dan di belakang yang mengakibatkan korban terluka parah dan akhirnya meninggal. Kalau sifat korban dan karakter korban ini sangat baik sekali di mata keluarga, di mata teman-teman juga, orangnya sangat luar biasa, sangat baik. Makanya teman-teman sangat benar-benar kehilangan atas kepergian Mas Jiko ya, Pak. Untuk pihak kepolisian, saya mohon dari pihak keluarga juga dari teman-teman untuk segera bisa mengungkap, karena foto sketsa pelaku udah tersebar di media sosial, dan harapan kita semua, harapan keluarga untuk secepatnya diungkap tuntas dan diberi hukuman yang sangat setimpal dengan perbuatannya.